Halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Kita akan bahas market update dulu IHSG. Hari ini hari Jumat IHSG turun ya. Ya biasanya orang bilang wajar kalau misalnya hari Jumat karena hari TP sedunia. Nah, kita ngeliat ya bahwa sebetulnya emang IHSG ini lagi wayanya turun dulu, nggak apa-apa. Dia ketahan, good sih, ketahan ya. Karena dia mau bikin inverted head and shoulders, tinggal dia tunggu ancang-ancang apakah dia mau ngebreak atau enggak. Nah, seperti yang kita lihat penurunan IHSG ini 0,23%. Yang dimana turnovernya itu atau volume harganya itu 12 triliun. Ya 12 triliun nih teman-teman lihat. Yang dimana waktu di regularnya 12 triliun, negosiasi 600 ya. Kalau misalnya kita ngelihat foreign itu net sell ya 880 miliar. 880 miliar dia net sell hari ini ya. Nah, ini untuk IHSG. Jadi jangan terlalu agresif. IHSG masih belum reversal ya. Triple bottomnya juga belum valid. Semoga inverted head and shoulders-nya bisa dia break. Nah, sekarang kita mau bahas ke saham-saham yang bisa kita incar lah ya, yang menarik. Nah, yang pertama menurut gua adalah ISAT. Ini ISAT sebetulnya udah jadi incaran. Gua nunggu koreksi tapi enggak koreksi-koreksi, dia malah terus naik. Ya dia cakep banget nih teman-teman ya, dia golden cross banget. Ini baru yang dikatakan reversalnya strong uptrend, strong. Nah, kalau misalnya kita mau entry tetap ya dia kan terus naik. Kita lihat ya pakai Fibonacci, tarik ke low-nya ke high-nya kemarin di sini ya, kita lihat titik kemarin. Dan dia ngebreak lagi, yang dimana breaknya high-nya dia ini bagus. Kemarin itu dia sempat ya ketahan di sini, kita lihat ya di sini. Oke, terus dia pullback turun, tapi pullbacknya nggak sampai 61,8, dia udah ngegas lagi nih. Dan hari ini volume cukup besar, padahal naiknya cuma 1,1. Foreign ini akumulasi di saham ini 132 miliar teman-teman. Nah, big akum teman-teman lihat, tapi AK buang barang 113 miliar. Oke, jadi si ISAT ini masih strong uptrend banget gitu. Gua juga tertarik buat ke si ISAT ini, cuman kita tinggal cari titik yang bagusnya buat beli di mana. Sementara ini emang gue masih tunggu dia, semoga bisa pullback dulu ke 8.800 ya. Kita lihat ya average-nya itu selama kenaikan di sini nih 26 Mei, kita lihat ya pasti dia lebih murah sih. 26 Mei sampai hari ini tuh di 8.840, ke aset paling gede BK 8.900. Nah, average-nya itu 8.700 ya. Kita nggak usah ngarepin ke 8.700, tapi ke 8.800 saja. Ini udah really good gitu, udah bisa dapat range yang cukup murah lah ya, cukup murah. 8.850 atau area segitu. Ya, kalau misalkan dia besok pullback ke sini, menurut gua ya kayak begini nih. Kayak di tanggal 8 Juni ini kan keren ya, konsolidasi udah strong uptrend, konsolidasinya geraknya tipis-tipis begini teman. Dan volumenya kecil bener lagi. Pas ngebreaknya hari ini, kemarin break kecil, hari ini volume gede, foreign akumulasi, ya ISAT makin menarik menurut gua. Ya, ada dua pilihan teman-teman, dia tunggu pullback sini atau besok kalau misalkan dia break higher high lagi dari 9125, jadi mungkin lebih besar sama dengan dari 9150, ya itu boleh juga kita entry dengan upside-nya ya mungkin pakai Fibonacci extension di 1618 gitu teman-teman. Karena ini ISAT kayaknya ini deh ATH ya, all time high itu dia. Jadi ya ini strong banget nih, begini strong banget. Oke, waktu dia bagi dividen itu nggak ngaruh gimana ya, nggak turun nggak apa. Padahal pembagian dividen biasanya ada dividen trap, dia cuman kita lihat ya 24 Mei justru cuma gerak tipis-tipis karena dividennya itu 255. Oke. Nah, jadi ini untuk ISAT ya, menurut gue menarik. MACD-nya strong ya di area plus, stokastiknya berada di area jenuh beli, cuman dia masih golden cross, jadi masih really good sih. Foreign akumulasi terus ya dari tanggal 29 Mei. Menurut kalian ISAT menarik gak? Bagikan pendapat kalian ya. Nah, lanjut nih, gue mau update salah satu sektor properti yaitu Ciputra ya. Kemarin emang salah satu sektor properti ini lumayan bagus karena kita lihat dia break dari konsolidasi dia yang di sini. Gue juga sempat ambil di sini ya, dapat pas di sini, cuman waktu itu kena trailing stop jadi cuma dapat 5%-an ya, lumayan. Terus dia bikin flag
ya, konsolidasi flag, dia ngebreak nih di sini. Dapat juga konsolidasinya waktu dia 4%, cuma tipis 3% dapatnya. Nah, ini pullbacknya sebetulnya ketika dia ngebreak pola bullish gini, ini bagus sih turun. Cuman dengan catatan, kalau dari teori, dari buku ya, dari semua yang master trader bilang kalau pullback yang wajar itu adalah volume yang enggak lebih besar daripada waktu volume ngebreak. Oke? Nah, tapi kita lihat hari ini minus 0,88, volumenya gede banget. Sedangkan waktu di tanggal 6 Juni ngebreaknya itu volumenya cuman segini. Ya, tapi ini gede banget ya. Gede banget, berapa kali lipat dari ngebreak. Nah, kalau misalnya dari teori tersebut, maka ini nggak bagus nih. Dan kalau misalnya kita ngeliat juga stokastiknya udah dead cross ya, di area jenuh beli, dead cross lagi. MACD masih di area plus, masih good. Histogram tapi udah minus, tapi dead cross. Ya. Terus foreign hari ini buang barang 69 miliar. Oke, jadi ini agak sedikit waspada, walaupun ya jangan terlalu gimana-gimana. Jadi maksudnya ini pullback yang nggak bagus, dalam arti kalau misalnya kalian yang buy on pullback, ini pullback yang dalam arti nggak bagus karena volumenya gede benar. Kalau misalnya kita lihat pakai Fibonacci dari low ke sini ya, dan tarik ke atas sini ya, sebetulnya penurunan dia itu emang masih di tahap wajar karena masih di 61,8. Cuman volumenya ini nih yang nggak wajar. Nah, kita tinggal tunggu aja apakah dia berhasil tertahan di Fibo 50 atau Fibo 38,2 ya. Hopefully ada namanya apa, rejection, ada yang beli. Kalau misalkan nggak ada, berbahaya. Distribusi BK buang barang 155 foreign nih ya, tapi AK juga mulai beli 72 miliar di 1130. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah tinggal tunggu aja di Fibo 50 di harga 1110 apa yang terjadi di Ciputra. Kalau ada rejection, ada candle hammer yang ke atas gitu ya, candle hammer, teman-teman tahu ya candle hammer, itu bolehlah kita numpang gitu ya. Numpang boleh, tapi kalau enggak ya berbahaya. Dead cross semua nih stokastik MACD. Oke, volume gede lagi. Oke, itu untuk update Ciputra teman-teman. Nah, kita lanjut ke saham yang hari ini terbang. Banyak yang nanya itu gimana tuh MTEK ya. MTEK ini emang gue mau ngomong ini saham downtrend. Oke, ini saham masih downtrend dari Agustus 2022. Downtrend terus ya. Dan sekarang masih gue bilang downtrend karena candlenya belum berhasil close di atas 200, EMA 200, lalu juga moving average 20 nya belum dead cross, tapi candlenya udah berhasil close di atas EMA 50. Target ke EMA 100 lah, ke 850 targetnya MTEK. Sekarang kan 770. Mau tanya, lumayan dong kalau misalkan emang ada target ke 850 dapat berapa persen? Iya bener, ada upside 10%, tapi kan nggak mungkin kita besok langsung HK begini aja. Kita lihat ya ke time frame lebih dekat. Ya sebetulnya di sini kelihatan sih emang ada pola reversal ya, itu inverted head and shoulders dan di break. Nah, kita lihat ya ke time frame lebih dekat nih. Gua ini dulu ya, kita kelihatan nih. Itu ada pola inverted head and shoulders yang ke break. Ya tuh, ya kan? Nah, ini kan shoulders kiri, head, shoulders kanan tipis, di break. Volumenya gede gak? Gede, volumenya gede. Foreign akumulasi 22 miliar. MACD bagus banget, golden cross. Ya histogram udah plus, line tinggal dikit lagi plus. Stokastik golden cross terus naik ya selama dia dari head ke shoulders kanan sampai ngebreak. Good. Kita lihat nih time frame lebih dekat. Oke. Nah, teman-teman kelihatan lebih jelas lah ya. Ini emang benar-benar ada pola reversal pattern. Ya gua gambar begini juga nggak apa-apa lah. Nah, pokoknya ini boleh dibilang cup and handle, inverted head and shoulders. Pada intinya ini adalah pattern reversal ya, pattern reversal. Kalau kita ngeliat dari time frame 1 jam di sini, kita udah ngeliat moving average 20 ini udah golden cross ke 50, 100 dan 200. Dan candlenya udah close di atas semua moving average. Yang dimana artinya breaknya MTEK ini good dalam arti time frame 1 jam. Oke. Nah, belinya kapan? Belinya boleh tunggu dia pullback ke sini nih 730 ya. Kalau dia pullback ke 730 lalu ada rejection ya, atau ya ngerti ya maksudnya, pas di 730 tiba-tiba ada price action, bidnya rame ya, kita boleh tuh numpang lagi karena sekarang 770. Kalau kita ngeliat average-nya ya, average hari ini ya, kenaikan dia hari ini tanggal 16 Juni itu BK akumulasi 13 miliar itu di 741. Jadi kalau besok dikasih diskon ke 730 itu kita dapat harga lebih murah daripada BK ya, daripada average mereka buyer. Dikasih gak 730 ya, nggak tahu, semoga dikasih.
Kalau nggak dikasih tetap mau beli bagaimana? Ya berarti resiko yang kalian terima jadi lebih besar ya. Nggak apa-apa sih, yang penting resiko yang diterima jadi lebih besar. Kalian pikirin, oh ini dia close-nya hari ini tuh di 750, terus high-nya 770. Kalau dia break 770 gue mau belilah. Ya boleh, boleh aja. Jadi teman-teman punya plan, misalkan kalau dia break 780 gue beli, ya boleh, cuman stop lossnya jadi lebih besar ya. Stop lossnya jadi lebih besar 11%. Worth it gak ke targetnya 850 yang kita katakan risk and rewardnya 0,8 gitu teman-teman ya. Silakan diatur money manajemennya. Ingat IHSG belum bullish banget ya, dia masih lagi lagi konsolidasi. Apakah inverted head and shoulders-nya berhasil? So jadi jangan terlalu agresif, masuk juga jangan terlalu gimana. Kalau gua tetap tunggu 730 dan lihat dia apakah ada rejection atau enggak. Nah, tapi kalau mau yang 780 boleh aja, gue juga sering kok begitu. Tapi duitnya jadi dikecilin karena resikonya besar. Duitnya jadi kecilin. Oke ya, lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham ini yang Bukalapak. Oke, jadi tadi MTech, sekarang Bukalapak, sama-sama masih tek-tekan ya, tek-tek. MTech, Bukalapak bukannya tech, maksudnya dia teknologi gitu ya, teknologi. Nah hari ini Bukalapak breakout dari pola penurunannya. Cuman candlenya emang gak terlalu bagus, tapi breakoutnya cukup bagus, volumenya besar, MACD-nya golden cross, stochastic golden cross, foreign akumulasi 27 miliar, kemarin juga akumulasi di harga di 21 miliar. Jadi ya lumayan nih untuk buka. Apakah dia bisa reversal beneran ya, kita nggak tahu. Soalnya dia lagi berhadapan dengan resistance dia yang cukup kuat nih. Resistance yang cukup kuat. Kalau gue tarik lagi ini sebetulnya tuh ya support dia semua tuh, set resist. Pas dia lagi begini, ini tuh candlenya ada penurunan, ada shadow nih, ada shadow yang, atau tapi dibilang shooting star ya, shadownya lumayan panjang sih emang. Dia tadi high-nya itu di 232, tapi dia turun sampai ke 226 ya. Jadi untuk buka ini apakah valid break ya, kita nggak tahu, karena yang menghadang dia masih banyak banget. Moving average 100 juga adalah resistance dia yang cukup kuat, ditambah di sini ada supportnya teman-teman, lihat. Gua tarik ya. Jadi yang menghadang si buka ini masih sangat banyak. Kalau kita lihat ke time frame lebih dekat, apakah ada pattern yang gimana? Ya, ini seperti ini nih, ngebreak terus dia pullback, turun tadi jam 2, yang jam 2-nya tuh. Tapi stochastic bilang turun dulu. Kalau misalnya gue ngeliat pattern kayak gini, kayaknya di Bukalapak masih belum terlalu tertarik ya. Pertama downtrend, breaknya ragu-ragu, masih mendingan MTech tadi. Ya tapi bagikan pendapat kalian ya mengenai si Bukalapak ini bagaimana, mungkin teman-teman ada pandangan yang berbeda ya. Nah lanjut nih, satu lagi saham ya, itu saham MAPA. Nah ini menarik nih, MAPA waktu kita lihat dia ngebreak di sini kan candlenya jelek terus, tapi di tanggal 7 Juni naik tuh 7%, good ya. Ini saham masih uptrend. Gue lebih demen saham yang kayak begini dibanding yang kayak tadi ya, kayak Bukalapak, kayak MTech. Ini lebih demen karena dia uptrend. Terus dia hari ini rebound dari support yang lama, Fibo satunya rebound loh ya, naik 3%. Ya padahal waktu dia pullback ini low volume semua tuh, low volume. Ini yang maksud gua, ketika pullbacknya low volume kita tunggu price action yang terjadi. Ketika jadi kayak 16 Juni ini dia rebound gitu, ini good. Belinya kapan? Kalau gue langsung. Kalau misalkan dia ngebreak, kalau udah ngeliat begini udah tuh mesti nunggu break. Ini kan high-nya berapa, di paling tinggi itu di 8 Juni, high-nya itu di 6875. Jadi kalau break 6875, kalau break 6900 gue beli sih MAPA 6900 ya. Nah kan targetnya pakai Fibonacci extension 1618 dulu. Nah 6% ya, stop lossnya 3% boleh ya. Atau biasanya gue pakai ATR ya, ATR ya pergerakan rata-rata 315, berarti dari sini ya, dari 6900 dikurang 315 berarti di 6500 ya. Jadi stop loss gue di 6500
5%. Ya, recent reward 1:1. Ya, seperti itu. Jadi menurut gua MAPA menarik nih. MACD-nya masih di area plus tapi histogramnya minus. Ya dia dari dead cross mau golden cross lagi karena ada rebound di sini. Ya, kita tunggu dulu, makanya that's why gue maunya dia ngebreak. Ketika dia ngebreak dengan volume, maka otomatis MACD bakal golden cross. Oke, stokastik juga ini menunjukkan mau golden cross. Ya, foreign juga udah mulai akumulasi dari 9 Juni. Selama dia turun malah foreign akumulasi. Hari ini akumulasi cuman dikit sih, cuman 2 miliar. Ya. Nah, BK beli 784 juta. Ya, seperti itulah untuk MAPA. Nah, dari analisa-analisa ini teman-teman tinggal tentuin mana yang paling cocok buat kalian, mana yang teman-teman bisa entry dan mana yang teman-teman harus hindari. Ya, dan ingat teman-teman harus lakuin analisa lagi, jangan telan mentah-mentah dari sini. Ya, semoga analisa ini bisa membantu kalian dalam menentukan trade plan. Oke, gue mau ingetin juga bagi kalian yang mau join di Telegram, tinggal langsung aja masuk ke deskripsi. Dan kalau misalkan teman-teman mau request dong tolong bahas ini, dan gue juga udah lama nih ya nggak bahas tentang teknikal atau fundamental yang benar-benar valid buat teman-teman pelajarin, itu bagaimana cara menganalisa perusahaan selain cuma nonton doang biar teman-teman ke depannya mandiri. Boleh dong request di kolom chat, mau belajar apa, teknikal apa, atau bagaimana cara membaca laporan keuangan, atau itu apa itu price earning ratio, atau apa itu price book value, silakan. Oke, thank you semuanya, see you in the next video, bye bye.